Pak, aquanya 2 botol ya, kata Mbak Yati pada penjual minuman. Iya Bu, kata penjual itu. Setelah membayar, Mbak Yati pun segera kembali untuk menyeberang rel. Namun saat Mbak Yati akan menyeberang, mendadak, "Awas Bu, ada kereta yang lewat," teriak penjual minuman. "Bu, jangan menyeberang dulu, ada kereta," teriak orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Andi di Jawa Tengah. Mbak Yati, kakak sepupuku. Sore itu bersama Mas Doni, suaminya, dan kedua anak mereka yang masih berusia 7 tahun dan 4 tahun pergi mengendarai sepeda motor. Tujuannya hanya jalan-jalan sore saja, menikmati suasana sore di sekitar tempat tinggal mereka. Mereka memang sering jalan-jalan sore selepas asar, dan biasanya mereka akan berhenti sebentar di dekat sebuah perlintasan rel kereta api. Hal itu karena anak-anak mereka suka melihat kereta api yang lewat. Diary, kebetulan di dekat perlintasan kereta api itu juga banyak penjual jajanan, karena di sana memang banyak orang yang juga mencari hiburan ringan dengan nonton kereta api lewat. Hal itu sebenarnya sangat berbahaya, terutama untuk anak-anak. Orang tua harus ekstra ketat menjaga anak-anak mereka jangan sampai main di rel kereta api. Diary, di sebelah selatan perlintasan tersebut kebetulan ada kolam pemancingan, sehingga sambil menunggu kereta lewat, anak-anak biasanya suka melihat ikan di kolam tersebut. Sementara penjual jajanan berada di sebelah utara rel. Sama seperti anak-anak Mbak Yati. Saat itu mereka terlihat asyik melihat ikan di sekitar kolam pemancingan. Hanya ada beberapa orang yang sedang memancing, mungkin karena hari sudah cukup sore dan sudah mendekati waktu maghrib. Sementara Mbak Yati dan Mas Doni terlihat duduk santai di sebuah gubuk di pinggir kolam. Diary, tak berapa lama kedua anak mereka mendekati gubuk tempat Mbak Yati dan Mas Doni sedang duduk santai. "Ibu, Sinta haus," kata Sinta, anak sulung mereka. "Ya udah, kalian tunggu di sini sama ayah. Ibu beli minum dulu," kata Mbak Yati pada anak-anaknya. "Hati-hati Bu, jam segini biasanya akan ada kereta yang lewat," kata Mas Doni pada istrinya. "Iya Mas," jawab Mbak Yati. Mbak Yati kemudian pergi meninggalkan gubuk tersebut menuju penjual minuman di sebelah utara rel. "Pak, aquanya 2 botol ya," kata Mbak Yati pada penjual minuman. "Iya Bu," kata penjual itu. Setelah membayar, Mbak Yati pun segera kembali untuk menyeberang rel. Namun
Saat Mbak Yati akan menyeberang, mendadak, "Awas Bu, ada kereta yang lewat," teriak penjual minuman. "Bu, jangan menyeberang dulu, ada kereta," teriak orang-orang yang ada di sekitar tempat itu. Namun sepertinya Mbak Yati tidak mendengarkan teriakan orang-orang itu. Dengan santainya, dia menyeberang rel dan kereta pun menyambar tubuh Mbak Yati. Tubuh Mbak Yati terpental beberapa meter ketika lokomotif kereta menyerempet tubuhnya. Saat itu, Mbak Yati masih berada di pinggiran rel, belum sampai ke tengah rel saat kereta api lewat. Diary, orang-orang di sekitar tempat itu pun berteriak histeris. Mereka segera mendekati Mbak Yati yang sudah tergeletak. Darah mengalir dari kepala dan beberapa bagian tubuh lainnya. Kaki kanannya patah dan terlihat tulang kakinya menyembul keluar. Darah mengalir sangat deras. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Mas Doni sangat syok dengan kejadian itu. Anak-anak mereka pun tak henti-hentinya menangis memanggil ibunya. Dengan bantuan warga sekitar, jenazah Mbak Yati dievakuasi dan dibawa pulang menggunakan mobil pickup milik seorang warga. Diary, menurut cerita orang-orang, saat hendak menyeberang rel kereta api, Mbak Yati diganggu setan budek, sehingga dia tidak mendengar teriakan orang-orang yang melarangnya menyeberang karena ada kereta api yang lewat. Terlebih saat itu sudah mendekati waktu maghrib yang kata orang Jawa itu adalah waktunya sendekala, di mana pintu gerbang alam gaib dibuka dan makhluk alam astral mulai berkeliaran. Wallahu alam. Semoga kejadian yang dialami Mbak Yati bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebaiknya saat mendekati waktu maghrib, kita berada di rumah, dan bagi saudaraku umat muslim, sebaiknya sudah bersiap-siap menjalankan ibadah sholat maghrib. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Andi di Jawa Tengah. Terima kasih Mas Andi yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Andi atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.